Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wahyudi dengan NPM 220201046, mata kuliah Keamanan Konten Multimedia. Sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Advanced Encryption Standard atau yang biasa disingkat AES. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan untuk menggantikan DES, Data Encryption Standard, yang sudah tidak aman lagi. AES menggunakan prinsip substitusi permutasi dan beroperasi pada blok data 128 bit dengan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit. AES terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama, subbytes, substitusi byte dengan tabel S box. Kedua, shift rows, pergeseran baris dalam matriks. Ketiga, mix columns, kombinasi data dalam setiap kolom. Terus yang keempat, add round key, penambahan kunci round ke blok data. AES bekerja melalui beberapa putaran, 10, 12, atau 14, tergantung panjang kunci. Terus selanjutnya, keunggulan dan kelemahan. Keunggulan, keamanan tinggi. Sampai saat ini belum ada serangan efektif terhadap AES. Yang kedua, cepat. AES dirancang untuk efisiensi di perangkat keras maupun perangkat lunak. 3. Fleksibel, mendukung kunci 128, 192, dan 256 bit. Yang keempat, standar internasional diadopsi oleh pemerintah dan industri di seluruh dunia. Kelemahannya, yang pertama, serangan side channel. Serangan yang mengeksploitasi informasi fisik seperti konsumsi daya bisa efektif jika implementasinya tidak aman. Yang kedua, simetris. Kunci enkripsi dan deskripsi harus sama sehingga masalah di distribusi kunci tetap ada. Contoh kasus penggunaan di dunia nyata. Contoh yang pertama, Wi-Fi security. Protokol WPA2 menggunakan AES untuk mengamankan jaringan nirkabel. Yang kedua, disk encryption. Produk seperti BitLocker atau Windows menggunakan AES untuk mengenkripsi hard drive. Terus, messaging aplikasi. Banyak aplikasi seperti Signal dan WhatsApp menggunakan AES sebagai bagian dari skema enkripsi end-to-end mereka. Nah, selanjutnya kita akan langsung memulai saja dalam pembuatannya menggunakan Google Colab. Google Colab. Oke, setelah terbuka seperti ini, program AES ini melakukan enkripsi dan deskripsi pesan menggunakan algoritma AES, Advanced Encryption Standard, dengan mode CBC, Cipher Block Chaining. Persyaratannya itu Python 3 ke atas, dengan versi 3 ke atas ya. Terus yang pertama itu kita harus menginstal library Picrotodom. Terus kalau sudah, nanti kita akan langsung menjalankan codingannya yang udah kemarin pas waktu sebelum UTS itu sudah dikasih tugas seperti ini. Jadi nanti kita tinggal mengcopy paste aja sambil menjelaskan sedikit-sedikit. Nah, catatannya ini untuk metode yang saya gunakan itu, mode yang digunakan adalah CBC, Cipher Block Chaining, yang lebih aman dibandingkan SCP karena mengenkripsi setiap blok dengan mempertimbangkan blok semuanya menggunakan
initialization vector. Kunci dan IV dihasilkan secara acak setiap kali program dijalankan. Pastikan disimpan atau dikirim bersama ciphertext agar proses deskripsi berhasil. Nah, selanjutnya akan kita langsung saja membuat. Gimana caranya? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi. Langkah pertama itu kita harus menginstal yang namanya Picrotodome. Kita copy saja. Ini wajib untuk kita install. Tempel. Oke, kita jalankan. Untuk prosesnya ini sedang berjalan, mungkin menunggu beberapa detik atau beberapa menit untuk menyelesaikan proses download. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, ini kan udah selesai nih. Kalau udah checklist seperti ini, tandanya sudah selesai. Yang kedua, kita harus mengimpor library yang dibutuhkan. Kita tambahkan kode di sini ya, pencet ini kode. Kita balik lagi ke sini. Terus kita copy dari sini aja langsung. Ada misah. Oke. Langsung tempel di sini. Jangan lupa kita jalankan untuk mengecek. Nah, jika sudah checklist seperti ini, tandanya sudah berhasil. Nah, untuk yang langkah ketiga kita tambahkan lagi kode. Untuk langkah-langkahnya juga sama. Nah, untuk coding bagian di atas ini, IIS hanya menerima key yang berukuran 16, 24 atau 32 bit. Nah, padding key agar jadi 32 bit jika perlu. Jadi di sini padding key-nya. Ini. Nah, di step ketiga ini dimana nanti si coding ini akan mengenkripsi pesan menggunakan algoritma AES dengan mode CBC, Cyber Block Chaining ya. Secara sederhana, kode ini nantinya akan mengamankan data atau pesan yang akan saya kirim dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca langsung oleh siapapun tanpa kunci enskripsi yang tepat. Nah, untuk langkah yang keempat, proses nomor 4 kita copy sampai deskripsi ya, bagian ini sampai bagian ini kita kopikan di sini. Jangan lupa kita cek. Nah, udah berhasil. Di sini tuh mendeskripsikan pesan yang sudah transkripsi dengan menggunakan algoritma AES dalam metode CBC. Dengan kata lain, fungsi ini akan mengembalikan pesan yang telah dienkripsi ke dalam bentuk asli atau plain text jika diberikan kunci yang benar. Kalau kuncinya salah ya otomatis tidak bisa terbuka.
kita lanjut ke step kelima, dimana di sini adalah input plain text. Oke, kita copy sampai selesai proses enkripsi ini sampai selesai. Oke. Oke. Setelah itu kita tempel di sini. Nah, setelah itu kita akan coba menjalankan terlebih dahulu. Kita akan mencoba. Nah, di sini ini kita membuat kode program yang mana ketika dijalankan program tersebut meminta pengguna untuk memasukkan teks yang ingin dienkripsi beserta passwordnya. Nih, masukkan teks yang ingin dienkripsi. Kemudian program tersebut akan menghasilkan yang nanti di sini maksud saya nanti di sini setelah kita mengisikan plain text atau teks yang ingin kita dienkripsikan, nanti setelah itu kita akan membuat passwordnya. Baik, langsung kita coba saja. Misal Rian Wahyudi Teknik Informatika. Oke, ini kita enter. Nah, di sini akan memasukkan password atau kunci. Ini kita akan membuat baru. Kita buat saja 1 2 3 4. Oke, lanjut kita enter. Setelah teks berhasil dienkripsi, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang sudah dienkripsi. Seperti ini. Ini sudah dienkripsi ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke step ke-6, dimana ini proses pendeskripsiannya ya, membaca nanti dia akan membaca dari huruf-huruf yang acak ini, huruf-huruf yang gak jelas ini nanti akan dibaca kalau kita bisa memasukkan passwordnya. Seperti ini ya. Nah, nih masukkan teks transkripsi base 64. Ini base 64 yang ini. Nah, berarti kita tinggal copy paste yang ini saja, karena kalau kita ngetik satu persatu itu terlalu lama. Oke, langsung saja kita tempel di sini. Kita enter. Masukkan password dan kunci. Kuncinya 1 2 3 4 seperti yang kita masukkan tadi. 1 2 3 dan 4. Kita enter. Teks sudah berhasil dideskripsi. Tulisannya Rian Wahyudi Teknik Informatika. Seperti yang kita masukkan tadi ini. Besar kecilnya hurufnya juga terlihat di sini ya. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman dan juga Bapak Agus yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya menyadari bahwa dalam pembuatan video ini banyak sekali keliruan kata atau kesalahan yang tidak saya sengaja berbuat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.